Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami ingin berteduh bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, kami ingin kembali merasakan cinta kasih Bapa yang memelihara kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dalam serangkaian puji-pujian dan renungan kami, biarlah itu mampu menyapa kami, menyentuh kami, seperti sentuhan kasih Bapa yang tidak pernah lepas di balik detik-detik hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ajak kita sekalian untuk memuji Tuhan. Pujian ini berjudul Ku Tahu Bapa Peliharaku. Dengan kesadaran penuh, kita merasa bahwa selalu ada tangan Tuhan yang memelihara kita. Bapa yang pelihara hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita katakan lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Badai cobaan, semuanya mendatangkan
lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Apakah saudara-saudara mengamini juga bahwa Tuhan itu baik? Dan kita tahu persis bahwa Tuhan itu pelihara kita. Kita bisa percaya, kita bisa katakan itu bukan dari banyak hal yang kosong yang kita pahami, tetapi saudara-saudara, sesungguhnya dari pengalaman kita, Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya melalui pemeliharaannya. Dan kebaikannya itu selalu baru setiap pagi. Saya ajak saudara-saudara untuk menikmati dan bernyanyi bersama dengan saya sebuah pujian, Janjimu Seperti Fajar. Janji Tuhan yang baru setiap pagi, kasih Tuhan yang bisa kita nikmati setiap hari, kasih Tuhan yang bisa kita rasakan setiap detik demi detik. Janjinya layaknya seperti fajar yang merekah di pagi hari, selalu baru. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nyanyikan bersama. Ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Dan ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita nyanyikan lagi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu hari seorang pemuda hendak pulang dari kantor selama bekerja, dan di sore itu sangat padat. Dia menuju sebuah stasiun kereta listrik di ibu kota, saudara-saudara. Dan saat dia menunggu begitu lama, kemudian kereta itu datang kepadanya. Kereta yang di jalur yang ia pilih datang, tetapi kereta itu sayangnya memuat banyak orang, dan di situ dapat dilihat dari jauh mereka begitu berdesak-desakan. Saat pemuda ini hendak masuk, ia tak dapat masuk ke dalam kereta itu, saudara-saudara. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan perjalanan di dalam kereta itu, tetapi dia tetap di stasiun itu untuk menunggu lagi kereta yang akan datang berikutnya. Saudara-saudara, pasti ada kereta yang datang, tetapi sayangnya ketika ia menunggu lagi datang kereta itu dan penuh sesak. Karena memang pada jam itu adalah jam pulang kerja, dan wajar sekali berdesak-desakan dan banyak orang yang juga menggunakan moda transportasi itu. Saudara, pemuda ini kembali menunggu di dalam peron kereta itu. Nah, ketika lama menunggu, datang kereta lagi, tapi kereta itu tidak menjanjikan apa yang dia harapkan, masih penuh, dan dia tidak bisa masuk lagi. Datang lagi kereta yang berikutnya, tetapi masih penuh juga, dia tidak dapat masuk lagi. Dapat masuk, tetapi dia tidak menginginkan, dia berdesak-desakan dengan orang lain. Saudara, peristiwa ini tentu sebelum pandemi. Ketika pemuda itu berkali-kali menunggu, dan yang datang bukan seperti yang dia harapkan, lalu dia memutuskan untuk keluar dari stasiun itu dan beralih ke moda transportasi yang lain. Dia mencari bus Transjakarta yang dekat dari stasiun kereta tersebut. Ia masuk ke halte, lalu dia menunggu. Ada bis yang datang sama, saudara-saudara, penuh sesak, lalu dia memutuskan untuk, saya tunggu saja. Dia menunggu 1 menit, 2 menit, di menit berikutnya dia mulai melihat keluar ke jalanan apakah ada bis yang datang. Dia mulai melihat ke aplikasi apakah bis itu sudah mulai mendekat ke halte. Dia mulai bertanya pada orang, sampai mana bis yang jalur yang harus saya tempuh untuk pulang. Bis itu masih ada di jalan, saudara-saudara, dan tidak sampai ke halte tersebut. Saudara-saudara, dia menunggu sangat lama.
mungkin lebih dari 10-15 menit saudara untuk menunggu bis tersebut yang tidak kunjung datang. Bis tersebut macet, terkena macet di jalanan dan belum bisa hadir di melewati halte tersebut di jam yang tepat waktu. Saudara, lalu pemuda ini kembali berpikir karena kekesalannya dia ingin segera pulang. Lalu dia memutuskan lagi untuk keluar dari halte tersebut. Lalu ia berusaha untuk memesan ojek online. Dan ojek online yang sudah dipesan, ojek online tersebut, driver ojek tersebut menjawab dengan, "Oke Pak, saya terima, mohon ditunggu ya." Dengan sabar, pemuda tersebut akhirnya menunggu ojek online tersebut. 1 menit ditunggu, dia mulai melihat kembali handphone. Apakah driver ini sudah mulai berangkat dan mendekat ke arahnya? Menit berikutnya, ia mulai menengok ke jalan, menengok ke kanan kiri, apakah driver itu sudah dekat dengannya. Barangkali sinyal saya buruk, lalu saya tidak bisa melacak di mana driver tersebut. Menit berikutnya dia mulai gelisah, lalu berjalan ke sana kemari. Dia mencoba melihat fitur chat di situ, lalu dia berusaha memanggil driver tersebut. "Sudah sampai mana Pak?" gitu. Karena driver tersebut di jalan tentunya tidak bisa membalas dengan baik, saudara. Lalu pemuda itu saking gelisah dan kesalnya dia lalu berhenti dan meng-cancel atau membatalkan pesanan ojek online tersebut. Saudara-saudara, dia pun sebenarnya tahu sebagai pekerja bahwa meng-cancel pesanan ojek online itu berarti juga merugikan drivernya, bukan hanya pengendaranya. Karena dia kehilangan orderan pada saat itu juga. Di jam-jam yang padat tersebut di mana sangat hektik dan ribut ya. Maksud saya padatnya pesanan atau orderan dan sulitnya untuk masuk ke orderan tersebut. Saudara-saudara, tanpa memperdulikan itu, ia pun akhirnya meng-cancel. Dan ia berusaha lagi untuk mengganti driver yang lain. Dengan harapan bahwa dia bisa pulang dengan cepat. Namun nyatanya tetap tidak. Dia harus tetap menunggu dan akhirnya dia harus menunggu. Saudara-saudara, bagian-bagian dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari yang namanya menanti atau menunggu. Kita tidak pernah belum punya pengalaman tentang menunggu, saudara-saudara. Saya percaya, saudara, dan saya pernah punya pengalaman yang menunggu. Tapi, saudara-saudara, menunggu itu bukan sesuatu yang ternyata selalu menyenangkan, saudara-saudara. Karena di situ justru ada kegelisahan yang akan muncul ketika hal-hal yang kita tunggu itu tidak kunjung datang. Barangkali saat-saat ini ketika pandemi, saudara dan saya sedang sama-sama menunggu. Kapan kita bisa ke gereja lagi, ibadah dengan tatap muka? Kapan semua ini bisa berjalan dengan normal lagi? Kapan saya bisa keluar rumah dengan leluasa? Bahkan mungkin sekarang kita sudah keluar rumah, tetapi kapan saya keluar rumah dengan leluasa? Kapan saya tidak lagi belajar dengan gadget di balik kamar saya terus-menerus? Kapan saya tidak lagi bekerja dengan kesulitan, dengan kesulitan koneksi internet misalnya? Atau kapan saya berhenti untuk menanti hasil tes apakah saya terjangkit COVID atau tidak? Dalam masa penantian tersebut saya dan saudara mungkin bisa yakini bahwa ini semua tidak mudah dalam hal menunggu. Menanti itu bukan sesuatu yang selalu menyenangkan dan mengenakan. Kita bisa seringkali gelisah lalu takut atau bahkan marah atau bahkan mengalami stres, depresi karena penantian itu tidak kunjung datang. Yang kita nantikan adalah kepastian, saudara-saudara. Nah, kepastian saat ini adalah hal yang dicari oleh semua orang di belahan dunia ini. Ekonomi yang tidak pasti, kondisi belajar kita yang mungkin juga tidak pasti, bahkan kondisi beribadah kita pun tidak selalu pasti, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, apakah masa penantian itu harus melulu kita harus tunggu dengan rasa gelisah, dengan rasa malah, dengan rasa jengkel, rasa dengki, ataupun rasa sebal di dalam hati?
Saudara-saudara, Alkitab yang kita bisa baca bersama saudara-saudara juga memuat hal-hal tentang penantian itu. Awal mula kekristenan selalu berhubungan dengan penantian itu saudara-saudara, tidak pernah lepas daripada menanti. Kenapa saudara-saudara? Kekristenan yang pada saat itu bukan di dalam kondisi yang normal, bukan sebagai seorang yang di dalam komunitas beragama atau beriman dengan bebas saudara-saudara. Tetapi ada kondisi di mana mereka tidak lagi dianggap sebagai masyarakat. Mereka pun bertanya-tanya kapan kita bebas. Kapan kita memiliki orang yang selalu ada di jemaatku. Pemimpin yang ada di jemaatku yang bisa membina iman kami. Kapan kami bisa beribadah dengan cara yang bebas. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul saudara-saudara. Dan di surat Petrus yang kedua, ayat 3, pasal 3 ayat 14-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 14-18 ingin memperlihatkan sebagaimana sikap orang percaya pada saat itu yang menanti kepastian itu. Yang menanti kapan mereka bisa bebas. Yang menanti kapan mereka bisa beriman dengan bebas. Saudara-saudara, yang menarik adalah di dalam kisah Alkitab, surat 2 Petrus pasal 3 ayat 18 memperlihatkan mereka sedang menanti kondisi yang baru. Dia katakan langit baru dan bumi yang baru. Kita sedang menantikan itu. Kata ayat 14. Saudara. Dikatakan mereka menanti sebuah kondisi yang baru. Yang tentunya tidak sama seperti yang sekarang. Kepastian itu mereka nanti. Lalu para gembala jemaat penengai itu, Alkitab justru mensaksikan bagaimana sikap gereja pada saat itu yang ingin setiap umat menanti dengan iman yang sama, menunggu dengan iman yang sama. Yaitu dengan apa saudara-saudara? Saya bacakan surat Petrus pasal 3, surat Petrus yang kedua pasal 3 ayat 18. Mereka menanti dengan seperti ini saudara-saudara. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Alkitab ingin mensaksikan bahwa menanti itu bisa dilakukan dengan apa saudara-saudara? Dengan bertumbuh. Bertumbuh, kita bisa bertumbuh dimanapun saudara-saudara. Seperti layaknya tumbuhan bisa tumbuh dimanapun, bahkan rumput pun bisa tumbuh di dalam ruangan yang berbatu sekalipun, saudara-saudara. Tetapi bertumbuh di dalam surat Petrus ini, 2 Petrus ini, saudara-saudara, ini mengatakan bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia rahmat Tuhan. Saudara-saudara, bertumbuh di dalam kasih karunia itu membangun suasana bertumbuh, bukan di dalam suasana yang keruh, bukan dalam suasana yang panas dan penuh amarah, bukan bertumbuh di dalam suasana yang penuh kekesalan, karena kepastian itu tidak lagi datang, saudara, tidak kunjung datang. Tetapi bertumbuh di dalam kasih karunia artinya kita menciptakan sesuatu, berusaha merasakan situasi di mana kasih karunia itu ada di sekitarku dan ada di dalamku. Seperti sebuah tumbuhan, saudara-saudara, yang bisa bertumbuh di dalam situasi dan kondisi dan lingkungan di mana dia bisa tumbuh dengan subur. Ada air di situ yang selalu tersuplai dengan baik. Ada cahaya udara yang dia bisa nikmati setiap hari. Sama seperti kita, saudara-saudara, ketika kita bisa menikmati apa yang ada di sekitar kita, kasih karunia Tuhan itu, maka saudara-saudara, kita dapat bertumbuh dengan sempurna. Menanti sambil bertumbuh. Dan pertumbuhan itu juga menikmati kasih karunia. Kasih karunia itu cuma-cuma, saudara. Kasih Tuhan itu tidak menuntut sesuatu untuk dibayar, saudara. Beda dengan cuma-cuma kasih karunia ini dengan yang namanya barang gratis, saudara. Kasih karunia itu bukan sesuatu yang bisa dibayar. Kasih karunia itu tidak terbeli. Kenapa tidak terbeli? Karena sangat berharga. Seseorang bisa menjual jasanya bahkan ya. Tetapi
orang lain tidak bisa membeli dirinya. Kenapa, saudara-saudara? Karena manusia itu begitu berharga. Kalau diri ini yang penuh dengan kasih karunia Allah ini, itu sangat berharga. Apalagi kasih karunia yang bisa kita rasakan setiap hari dari Tuhan. Itu tidak terbeli dan sangat berharga. Rahmat itu tidak akan pernah bisa hilang dari hidup kita. Kita bertumbuh dengan menikmati kasih karunia itu seperti sebuah tumbuhan yang dia betul-betul menikmati sumber kasih karunia itu, air yang mengalir baginya, cahaya dan udara yang mendukung pertumbuhannya. Kita pun juga diajak dalam masa penantian ini, saudara-saudara, untuk bertumbuh dengan menikmati kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Mari kita coba untuk merasakan itu. Yang kedua, saudara-saudara, dari surat 2 Petrus ini ingin mengajak kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa tadi saudara-saudara bisa menyanyikan lagu Janjimu seperti fajar pagi hari? Atau ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Tidak mudah mengatakan Tuhan itu baik, saudara-saudara, kalau mungkin saudara-saudara sedang kesal dengan kondisi hidup saudara dan saya. Kita mungkin tidak selalu merasakan hidup saya sedang baik-baik dan tidak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi karena saya kenal betul, karena kita kenal betul dengan Tuhan, siapa yang memelihara hidup kita, maka kita akan katakan Tuhan itu baik. Dalam masa penantian yang penuh dengan ketidakpastian. Dan mungkin kita berpikir, untuk apa saya menanti seperti ini? Untuk apa saya harus terus-menerus berusaha? Untuk apa saya terus-menerus harus gelisah? Untuk apa saya harus dibawa ke dalam rangkaian kehidupan yang seperti ini? Banyak orang yang akhirnya terjatuh dengan menghujat Tuhan. Tuhan tidak baik, Tuhan jahat, dan Tuhan tidak memberikan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Tetapi karena kita kenal siapa Tuhan, kita tahu persis siapa yang memelihara hidup kita, maka kita katakan jalan Tuhan dalam masa penantian ini pun sungguh amat baik. Saudara-saudara, karena kita bertumbuh dan merasakan kasih karunia Tuhan, dan dalam pengenalan itu, maka masa menunggu itu bukan hanya menjadi sesuatu yang membosankan selalu, saudara-saudara. Karena setiap hari, seperti lagu Janjimu seperti fajar, janji Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ada yang diperbaharui setiap hari. Kita tidak merasakan yang itu-itu saja, saudara-saudara, tetapi merasakan kasih karunia dan rahmat yang selalu setia setiap hari. Pengenalan kita akan Tuhan bertambah. Jalan Tuhan yang tidak kita mengerti semakin kita mengerti, karena kita makin kenal dengan Tuhan. Kalau tadi pemuda menunggu dengan gelisah, dengan amarah, dengan kekesalannya, saudara-saudara, bukankah kita bisa menunggu seperti seorang kekasih yang saling menunggu kekasihnya ketika ia berjanji untuk bertemu di satu waktu? Meskipun hujan badai, saudara, menunggu dengan setia sungguh sangat menyenangkan. Bukankah kita daripada pemuda tadi yang menunggu dengan kesal, kita bisa menunggu seperti seorang anak yang menantikan kapan dia pulang. Sebentar lagi saya pulang ke rumah setelah sekian lama saya merantau. Bukankah kita bisa menantikan Tuhan, menantikan situasi yang baru, menantikan keselamatan di dalam hidup kita itu selayaknya sebuah keluarga atau orang tua, ayah dan ibu yang begitu menantikan anaknya yang pulang dari luar kota atau dari perantauan atau dari sekolahnya di luar negeri. Begitu kangen, hasrat yang begitu besar dan antusias dengan yakin dan percaya mereka akan berjumpa dengan suasana yang baru, suasana yang penuh dengan sukacita, suasana yang penuh dengan kondisi yang baru yang tentunya diperbaharui dan memiliki ketenangan tersendiri. Saudara-saudara, hidup itu tidak lepas daripada penantian. Kita selalu menunggu kepastian itu. Tetapi, saudara-saudara, di balik kepastian yang mungkin kita tidak bisa rasakan kapan dia datang, kita bisa melihat sesuatu yang pasti bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih karunia-Nya selalu ada.
Dan kita diinginkan Tuhan untuk mengenal itu semua. Dan ketika kita mengenal, kita pun tahu bahwa Ia yang kita kenal itu tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu pasti, dan kepastian itu akan datang suatu saat nanti. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di balik setiap hal yang tidak pasti di dalam hidup ini, barangkali kami tengah menanti, Tuhan, tolong kami untuk tetap bertumbuh dengan kasih karunia Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Merasakan kembali kasih karunia-Mu. Tolong kami Tuhan, manakala kami gelisah, kami takut, kami deg-degan, kami tak mampu melihat masa depan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang tengah menanti hasil tes, apakah saya positif COVID atau negatif? Apakah saya aman atau tidak nyaman? Tuhan tolong mereka di dalam masa penantiannya Tuhan. Bahwa di balik peristiwa itu Tuhan, penantian itu selalu membuahkan ruang kosong. Tetapi Tuhan, kami yakin Tuhan selalu mengisinya. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menanti hasil tes. Kiranya Tuhan mendampingi mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu mengisi hari-hari mereka. Hari-hari penantian mereka. Barangkali kami pun merasakan yang sama pada hari ini. Menanti hasil tes itu. Bukan hanya untuk kami saja, tetapi mungkin bagi perusahaan tempat kami bekerja, bagi usaha kami. Tolong kami Tuhan, tetap berpengharapan di dalam. Isilah kami dengan kasih karunia Tuhan. Isilah hati kami dengan ketenangan. Isilah hati kami dengan kesabaran. Kami mengenal Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang selalu menyelamatkan hidup kami. Tolong kami Tuhan. Saat ini saudara-saudara, saya juga mengajak saudara-saudara untuk mengingat setiap nama orang-orang yang kita rindukan, yang tak dapat kita temui saat ini karena pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa usaha kita untuk tidak bertemu satu dengan yang lain adalah buah cinta kita kepada sesama. Karena kita saling menjaga satu dengan yang lain. Tapi saudara-saudara, Tuhan tahu kerinduanmu. Dan biarlah kesempatan ini pun kita juga mendoakan setiap orang yang kita rindukan. Barangkali itu keluarga saudara, sebut nama mereka. Barangkali itu sahabat-sahabat saudara, sebut nama mereka di dalam hati saudara. Di balik semua nama yang sudah sebut, Tuhan mengenal setiap orang yang di dalam pikiran dan hati saudara. Serahkan mereka di dalam tangan pemeliharaan Tuhan.
Saat ini juga saudara kita berdoa untuk setiap orang, setiap jemaat, dan setiap orang yang kita kenal, yang ada di dalam kelemahan fisik, mereka yang lansia, yang sudah lanjut usia, mereka pun yang tengah sakit dan berjuang melawan penyakitnya. Saudara-saudara, yakinilah bahwa doa ini tersampaikan, saudara. Tuhan mendengar doamu. Doa ini mengiringi perjuangan mereka yang tengah sakit. Ingatlah nama-nama itu, saudara-saudara, di dalam hatimu. Mereka yang lemah fisik, mereka yang tengah sakit. Bawalah ke hadapan Tuhan nama-nama itu. Kita juga berdoa untuk setiap orang yang tengah berduka saat ini karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Bila saudara mengenal orang-orang tersebut, bawalah nama-nama itu di dalam hati saudara, di dalam doa saudara-saudara. Kita pun juga mengingat setiap orang, bahkan mungkin di antara kita yang saat ini sedang menghadapi kehilangan pekerjaan, kehilangan kondisi yang belum bisa dinikmati sekarang ini, kehilangan suasana belajar yang semula dinantikan, kehilangan sementara cita-cita yang tertunda. Sampaikanlah itu pada Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, untuk setiap orang yang sedang mengalami kehilangan saat ini, tolong mereka Tuhan. Bahwa di dalam masa penantian ini, ada banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi Tuhan, kami ingin terus berdoa supaya Tuhan terus menguatkan mereka. Tuhan mengembalikan semangat mereka kembali untuk memulai kembali kehidupannya. Dan biarlah momen ini justru menjadi tempat di mana setiap orang yang mengalami kehilangan diisi kembali dengan kasih karunia Tuhan. Ia menguatkan, ia mengangkat setiap orang kembali menjalani kehidupannya. Di balik semua pergumulan kami mau sampaikan kembali kepadamu Tuhan. Mungkin rasa hati ini tidak dapat menyampaikan kata-kata yang menggambarkan pergumulan kami. Kami hanya ingin duduk diam bersama dengan Engkau Bapa. Dengarlah Tuhan seruan hati kami di balik setiap pergumulan kami yang tak tersampaikan dalam kata-kata kami. Dan di malam ini Tuhan, meskipun hati kami memikirkan pergumulan kami,
Tetapi kami mau tenang dan menutup doa ini dengan mengatakan, kami tahu bahwa Tuhan sungguh baik, Bapa sungguh baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Katakan, kau baik bagiku. Kau baik bagiku. Kau baik bagiku. Kau baik bagiku. Semua ini Tuhan, kami taruh di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Rahmat kasih karunia-Mu yang selalu baru di dalam hari-hari kami. Kami tahu Tuhan pelihara kami, bangkitkan kembali semangat kami. Kami tahu Tuhan bersama kami, kuatkanlah kami. Di dalam nama-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Doa malam kita telah usai, dan saya berharap saudara-saudara selalu sehat dimanapun saudara dan Bapak Ibu berada. Saya masih juga mengajak Bapak Ibu untuk terus terkoneksi satu dengan yang lain. Meskipun kita secara online, tapi saya percaya kita bisa melihat satu dengan yang lain, hadir bersama satu dengan lain, saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam doa maupun persekutuan kita bersama. Saudara-saudara, saya tidak hentinya untuk mengingatkan bahwa besok masih ada pendalaman Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Wahyu Pramudia, dan juga malam kesaksian di hari Jumat, dan juga live Instagram NYC untuk teman-teman muda bisa bergabung di live Instagram nyc.gki.ngagel. Saudara terus ikuti, hal kita saling terkoneksi bersama selama masa pandemi ini, dan juga kita bisa saling berbagi, saling menguatkan di dalam waktu-waktu yang berikutnya. Saudara, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih juga Ibu Bu Meifang, terima kasih. Selamat malam buat saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, juga Pak Andre di situ ya, ada di situ ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.